Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Alfons Nahak. Saya berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti video pembelajaran selanjutnya. Video kali ini kita akan lanjut tentang listrik statis bagian B, yaitu listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Bagian ini meliputi 3 materi pembelajaran. 1. Kelistrikan pada sel saraf. 2. Hewan-hewan listrik. 3. Penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, menjelaskan proses kelistrikan pada sel saraf. Kedua, menyebutkan ikan hewan-hewan listrik. 3. Menyebutkan contoh penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan materi yang pertama, kelistrikan pada sel saraf. Anak-anak, mengapa saat kita mengambil sesuatu benda, otak kita berpikir, lalu tangan atau kaki kita yang melakukan? Saat kita dicubit, rasanya sakit. Nah, hal ini karena adanya sistem saraf pada tubuh manusia. Nah, di dalam tubuh manusia ditemukan adanya listrik pada sel saraf dalam bentuk ion. Jadi tidak seperti yang kita belajar listrik statis yang kemarin ada muatan ion listrik positif, negatif. Namun dalam tubuh manusia, khususnya pada sel saraf, kelistrikan dalam bentuk ion. Listrik yang terdapat pada tubuh makhluk hidup disebut biolistrik. Jadi biolistrik mempelajari tentang aliran impuls listrik pada tubuh manusia. Impuls merupakan rangsangan yang melewati sel-sel saraf. Rangsangan itu berupa apa? Cahaya, panas, sesuatu yang kita terima lewat panca indera. Nah, anak-anak sekalian, sel saraf disebut juga neuron. Dialah berperan dalam mengantarkan impuls atau rangsangan itu. Apa itu sel saraf? Bagaimana struktur sel saraf itu? Sel saraf atau neuron adalah satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Nah, kita lihat pada slide ini,
struktur sel saraf dan fungsinya. Sebuah gambar sel saraf yang ditampilkan pada slide ini. Coba anak-anak perhatikan bagian-bagian sel saraf. Ada yang namanya dendrit. Ada yang namanya badan sel. Ada yang namanya inti sel atau nukleus. Akson atau neurit. Kemudian selubung myelin. Selubung myelin. Bagian yang lain namanya sel sekawan. Nodus Ranvier. Dan yang terakhir ujung akson. Biasa disebut terminal akson. Ini adalah bagian-bagian dari sel saraf. Bagian-bagian ini memiliki fungsinya masing-masing. Apa fungsinya? Kita lihat pada slide berikut. Dendrit adalah cabang dari neuron, atau dengan kata lain, serabut sel-sel saraf pendek. Berperan dalam menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Badan sel bertugas untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut-serabut otot. Kemudian inti sel atau nukleus berfungsi dalam mengontrol seluruh kegiatan sel saraf sebagai pusat kegiatan saraf. Yang berikut akson atau disebut juga neurit. Bagian sel saraf yang panjang dan tipis. Fungsinya adalah mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan berikut atau ke sel saraf berikut. Kemudian ada selubung myelin, lapisan fosfolipid yang membungkus akson. Fungsinya adalah untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Yang berikut, sel sekawan adalah selubung lemak di seluruh serabut saraf, myelin dari susunan sel glia, sel saraf yang berperan dalam menyokong kebutuhan dari sel neuron. Fungsinya adalah untuk melindungi dan mengarahkan impuls saraf. Kemudian nodus Ranvier, bagian dari akson yang tidak terbungkus myelin, berfungsi dalam mempercepat pengantaran impuls. Kemudian ujung-ujung akson atau akson terminal berfungsi untuk menghubungkan sel saraf satu dengan lainnya. Yang berikut, pada bagian luar membran sel saraf ada ion Na positif. Sedangkan bagian dalam membran sel ada ion Cl negatif dan K positif. Kemudian dalam sel saraf ada senyawa yang namanya neurotransmitter. Adalah senyawa organik yang membawa sinyal di antara neuron. Kemudian jalannya rangsangan pada sel saraf dari reseptor penerima ke efektor itu dengan urutan sebagai berikut. Dendrit, dari dendrit ke badan sel, dari badan sel ke akson,
lalu seterusnya ke ujung-ujung akson atau terminal akson. Itu mengenai struktur dan fungsi sel saraf. Nah, kita mau lihat bagaimana proses kelistrikan pada sel saraf. Yang pertama, saat neurotransmitter dilepaskan dari ujung akson suatu sel saraf ke dendrit pada sel saraf lain, maka impuls atau rangsangan akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Jadi kamu lihat ada gambar pendeteksian muatan listrik dengan alat pendeteksi pada sel saraf. Kita lihat ketika diperbesar, pipa ini di dalamnya ada ion Cl- dan K positif. Di luar ini ada ion Na positif. Jadi adanya ion ini bergerak karena ada senyawa yang namanya neurotransmitter. Jadi yang kedua, adanya rangsangan ini akan menyebabkan ion Na positif yang awalnya ada di luar membran akson masuk ke dalam membran akson. 3. Membran akson menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. 4. Impuls ini kemudian akan mengalir atau bergerak sepanjang membran akson hingga ke ujung akhir sel saraf. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan, lalu kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Ini yang namanya proses kelistrikan pada sel saraf. Yang berperanan di dalam proses ini adalah senyawa kimia yang namanya neurotransmitter. Kemudian dia yang bergerak menyebabkan ion yang di luar sel saraf masuk ke dalam, yang dalam keluar. Kemudian impuls itu akan digerakkan menuju akson melalui ujung-ujung akson untuk sampai ke sel berikutnya atau sel tujuan. Demikianlah proses kelistrikan pada sel saraf. Yang berikut, anak-anak, ada hewan-hewan listrik. Dalam perairan itu terdapat hewan-hewan yang memiliki sifat listrik. Antara lain, namanya ikan belalai gajah. Kenapa dia memiliki sifat listrik? Karena ikan ini pada bagian ekor terdapat sel elektroplas yang merupakan sel yang dapat menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan beristirahat. Jadi ikan belalai gajah memiliki sifat listrik karena ekornya mempunyai ribuan sel yang namanya elektroplas. Yang kedua adalah ikan pari listrik. Ikan ini memiliki sifat listrik karena pada kepala mampu menghasilkan listrik sampai tegangannya 2020 volt. Yang ketiga, ikan hiu kepala martil. Ikan ini memiliki sifat listrik karena memiliki alat perangsang listrik namanya elektroplasma.
reseptor, sehingga dia mampu menerima sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa, menghindari musuh atau ikan predator. Juga mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Jadi dia disebut ikan hewan listrik karena memiliki alat perangsang yang namanya elektroreseptor. Yang berikut, ikan lele listrik. Ikan ini memiliki sifat listrik karena mampu menghasilkan listrik bertegangan 350 volt. Yang berikut, ikan belut listrik. Disebut jenis ikan listrik karena mampu menghasilkan jutaan energi listrik yang bisa menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Yang berikut, ikan echidna. Disebut ikan hewan listrik karena bentuknya moncong, memanjang, yang fungsinya sebagai pengirim sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsa. Demikianlah jenis hewan-hewan listrik yang diketahui dalam perairan. Yang ketiga, penggunaan listrik statis di lingkungan sekitarnya. Ini biasanya kita lihat dalam bentuk alat-alat seperti penangkal petir. Coba kamu lihat pada gambar ini, sebuah penangkal petir yang dipasang pada gedung-gedung tinggi untuk mencegah terjadinya kebakaran ketika terjadi petir atau halilintar saat musim hujan. Yang berikut, pengecatan mobil. Ternyata pengecatan mobil menggunakan prinsip listrik statis karena butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil akibat muatan yang berlawanan. Yang berikut, pengendapan elektrostatis cerobong asap. Ini pada proses pengendapan elektrostatis yang memiliki tegangan yang cukup besar sehingga kotoran-kotoran itu bisa diendapkan sehingga udara menjadi bersih, tidak terkotori oleh ion-ion yang dihasilkan oleh cerobong asap. Yang terakhir, mesin fotokopi merupakan alat yang prinsip kerjanya sesuai dengan listrik statis, di mana komponen utama pada mesin fotokopi menerapkan listrik statis dengan alat toner. Alat ini memiliki muatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas.